Partai Demokrat dalam bahaya, ditulis oleh Adin di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Politik memang penuh intrik, taktik yang terkadang terkesan keji. Tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Lawan bisa jadi kawan, begitu sebaliknya. Orang yang terjun ke dunia politik harus benar-benar siap dengan segala resikonya. Bukan hanya resiko habis uang, bahkan bisa kehilangan nyawa. Politik membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi entah kenapa banyak orang kaya di negeri ini yang seolah berlomba-lomba untuk mendirikan partai politik. Padahal syarat agar suatu partai politik ikut pemilu tidaklah mudah. Semuanya harus bekerja keras dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Partai Demokrat merupakan partai besar yang mampu memenangkan pemilu dan mengantarkan kader terbaiknya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono duduk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Partai Demokrat dulu mendapat suara sangat besar. Dukungan masyarakat pada waktu itu terus mengalir melihat sosok figur dari Partai Demokrat, yaitu ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada masanya memang tidak ada lagi tokoh bangsa yang menandingi karisma dan kepopuleran dari seorang SBY, sehingga pada pencalonan kedua SBY mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi. Konon walaupun SBY mempunyai pasangan calon wakil presiden sendal jepit saja, SBY dinilai mampu memenangkan Pilpres tahun 2009. Kehidupan memang berputar, tadinya di atas suatu saat mungkin akan berada di bawah. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Sekarang Partai Demokrat sedang mengalami masa suram. Pada pemilu 2019, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat menurun dari posisi keempat pada 2014 menjadi posisi ketujuh dari 9 partai di DPR dengan perolehan suara sebanyak 7,77% suara nasional atau 10.876.507. Partai Demokrat harus berjuang dengan ekstra keras untuk mengulang masa kejayaan. Di tengah perjuangan untuk kembali meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya, badai terus menghadang, bukan faktor luar, tetapi ternyata datang dari internal Partai Demokrat. Beberapa waktu lalu, Partai Demokrat digoyang KLB tandingan yang diadakan di Deli Serdang. KLB Partai Demokrat tandingan ini dilakukan oleh pihak senior Partai Demokrat dan ex-kader Partai Demokrat. Mereka kompak memilih Jenderal Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Didera badai konflik internal dengan KLB Deli Serdang, akhirnya Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono bisa bernafas lega karena pemerintahan Jokowi melalui Menkumham menyatakan bahwa Partai Demokrat yang sah adalah Partai Demokrat di bawah AHY. Untuk sementara Partai Demokrat bisa bernafas lega, tetapi tidak lama badai itu kembali datang dan siap melanda. Terbaru, Partai Demokrat harus bersiap-siap dengan badai yang lebih kuat. Kali ini mereka harus sangat bersiap menghadapi pengacara kawakan ahli hukum, yaitu Profesor Yusril Iza Mahendra. Selama ini Menkumham kerap merasa tidak enak untuk memeriksa ADART partai secara mendalam sebelum mengesahkan. Menkumham biasa bersikap demikian karena tidak ingin disebut terlalu jauh mencampuri urusan partai politik. Hal itu menjadi celah bagi suatu parpol untuk membuat ADART secara suka-suka. Padahal seharusnya ADART dibuat sepresisi mungkin dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan UUD 1945. Terlebih saat ini tidak ada lembaga yang berwenang memeriksa, menguji hingga mengadili ADART partai politik bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Atas dasar itu, Yusril mau menjadi kuasa hukum 4 kader Demokrat menggugat ADART yang disahkan Yasona Laoli ke MA. Menurutnya, MA punya kewenangan untuk mengadili ADART bertentangan dengan undang-undang atau tidak. 4 kader Demokrat kubu Muldoko yang dibantu Yusril antara lain ex-ketua DPC Demokrat Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, ex-ketua DPC Demokrat Bantul Nur Rahmat Juli Purwanto, ex-ketua DPC Demokrat Kabupaten Tegal Ayu Palaretins, dan ex-ketua DPC Demokrat Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga. Mereka semua sudah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono lantaran ikut dalam kongres luar biasa di Sumatera Utara yang mengangkat Muldoko sebagai ketua umum secara ilegal. Kita tahu Yusril sangat berpengalaman tentang hukum dan sangat tahu apa yang dilakukannya sesuai dengan aturan hukum. Partai Demokrat di bawah AHY harus sangat berhati-hati. Mereka harus mencari pengacara yang dianggap setara dengan Profesor Yusril. Jika tidak, bukan tidak mungkin Partai Demokrat AHY tidak akan ikut pemilu tahun 2024 nanti. Bagaimana menurut Anda?
Karena Haris Azhar yakin Luhut tidak punya itikat baik. Lalu kliennya gimana? Ditulis oleh Jo Putra di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Berita perseteruan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP versus Haris Azhar semakin kian panas. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti bermula saat menyinggung nama LBP terkait bisnis tambang di Papua. Pernyataan itu timbul saat Haris Azhar mengunggah sebuah video di kanal YouTube-nya dengan judul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi pos militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada. Unggahan ini disiarkan Jumat 20 Agustus 2021 lalu. Perkara ini sekarang ditangani kepolisian dan sedang ditindaklanjuti untuk dilakukan penyelidikan awal. Adapun pasal yang telah dilanggar oleh Haris dan Fathia ialah pasal 45 junto pasal 27 Undang-Undang ITE. Menanggapi kasus ini, pengacara Haris Azhar Nurkolis Hidayat mengatakan bahwa LBP tidak memiliki itikat baik untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan LBP dalam proyek pertambangan di Papua. Lalu ia menjelaskan bahwa kliennya selalu memberikan bukti atas motif dan tujuan dari kritikan terhadap LBP. Sebaliknya, LBP tak pernah memberikan bukti yang mendukung bahwa dirinya terlibat di proyek tersebut. Bagi saya ini aneh, kenapa Haris dan Fathia yang menuduh LBP kemudian meminta bukti sama yang dituduh. Di mana-mana orang kalau menuduh seseorang harus punya bukti yang kuat, tetapi justru terbalik dengan orang yang dituduh harus menunjukkan bukti. Ini sama saja dituduh maling tetapi orang itu bukan maling dan harus membuktikan kejahatannya. Lalu itikat baik seperti apa yang Nurkolis Hidayat maksudkan? Apakah LBP harus mengaku salah ketika kliennya menuduh beliau? Menurut saya LBP sudah mempunyai itikat baik dengan memberi waktu terhadap Haris dan Fathia untuk klarifikasi tuduhan tersebut dan memberikan permintaan maaf. Namun yang disayangkan pihak Haris Azhar tak memberi respon. Jadi siapa yang memiliki itikat buruk? Dalam hal ini kuasa hukum LBP, Jennifer Gersang menjelaskan tidak ada keharusan pihaknya datang untuk membuat klarifikasi. Menurutnya, pihak Haris Azhar yang seharusnya memberikan klarifikasi atas semua tuduhan yang dialamatkan ke LBP. Untuk itu, Jennifer menegaskan bahwa pihaknya tak perlu memberikan bukti berupa dokumen apapun karena permasalahan yang terjadi adalah kesimpulan atas tuduhan Haris dan Fathia ke LBP mengenai ada permainan dalam proyek tambang di Papua. Pendapat dari pengacara LBP menurut saya sudah tepat. Baru kali ini saya menemukan kasus di mana orang menuduh tetapi perlu pembuktian dari si tertuduh. Artinya, yang dituduh malah harus repot-repot mengklarifikasi untuk pembuktian. Bagi saya pribadi, Haris Azhar ingin menunjukkan bahwa menjadi anggota Social Justice Warrior haruslah berani mengkritik siapapun. Tetapi kali ini ia sedang kena batunya atas perbuatan selama ini yang akhirnya berlindung di bawah ketiak Komnas HAM. Logika dan kualitas berpikir para SJW seperti Haris dan yang lainnya tidak jauh dengan pemikiran para kadrun di luar sana. Bagaimana mungkin kritikan yang tidak memiliki itikat baik malahan minta orang lain untuk beritikat baik? Begitu pula dengan pengacara Haris Azhar yang memakai logika terbalik. Ia merasa sebagai hakim di mana orang yang dituduh oleh kliennya harus menunjukkan bukti-bukti atas tuduhannya. Ini terlihat bahwa pengacara Haris belum dilontarkan kepada yang bersangkutan. Bagi saya, pernyataan Haris Azhar sebagai SJW dalam mengkritisi tidak berdasar dan itu adalah murni nyinyiran dan sedang menyebarkan hoaks dan kebencian. Mengenai klarifikasi yang diminta pengacara Haris, biarlah dibuka di depan majelis hakim yang terhormat dan langkah LBP tidak memenuhi undangan Haris Azhar untuk membuat klarifikasi sudah benar karena jika keduanya datang menghadiri untuk memberikan pembuktian, maka akan muncul debat kusir. Masing-masing akan mempertahankan argumennya. Jadi, klarifikasi di dalam pengadilan adalah jalan yang tepat. Berharap kasus ini akan ditindaklanjuti hingga pengadilan. Kita lihat siapa yang akan memberikan bukti dengan jelas dan jujur agar kasus ini terang benderang. Untuk itulah gunanya LBP memperkarakan kasus ini ke pengadilan biar para SJW berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan tanpa asal bicara dengan tidak adanya bukti dan data. Karena bagi saya, Opung LBP sudah memiliki itikat baik untuk membuka semua tuduhan Haris dan Fathia yang diberikan kepada dirinya agar dibuka di depan pengadilan nanti. Demikian kira-kira kata Kura. Bagaimana menurut Anda?